maritim dunia itu merupakan salah satu sebuah gagasan yang menjadikan laut sebagai jalan pemerataan yang bertugas untuk mengatur penyelesaian batas maritim, penataan ruang laut, dan diplomasi pengembangan industri sumber daya alam, konektivitas laut, dan jasa kelautan. Peraturan hukum laut yang dikeluarkan oleh UNCLOS tahun 1982 yaitu laut teritorial merupakan laut yang terletak pada sisi luar garis pangkalan tidak melebihi dari 12 mil laut. Zona tambahan yaitu tidak melebihi 24 mil laut dan garis pangkal. Zona ekonomi eksklusif tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pantai pangkal. Landas kontinen merupakan dasar laut kelanjutan dari kontinen dan benua yang diukur dari garis pantai ke arah luar dengan jarak yang paling jauh adalah 200 mil atau 3.500 kurang lebih. Laut lepas merupakan bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif dalam laut teritorial atau dalam perairan kedalaman. Bagaimana kondisi perbatasan teritorial Indonesia itu? Perbatasan teritorial Indonesia berada pada 92 pulau keluar yang menjadi lokasi penempatan titik dasar yang menentukan penentuan garis batas laut wilayah Indonesia. Pendapat saya mengenai program Indonesia sebagai poros maritim dunia itu mempunyai dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu yang pertama, ekonomi Indonesia itu bisa berkembang dan bisa maju. Yang kedua, sebagai pemerataan atau pembangunan. Yang ketiga, bebasnya perdagangan internasional Indonesia dengan luar negeri. Dampak negatifnya itu produk Indonesia tidak bisa bersaing dengan produk luar karena Indonesia dan produk luar itu lebih itu. Yang kedua, banyaknya imigran ilegal yang keluar masuk wilayah Indonesia. Yang ketiga, Indonesia lebih banyak tertarik pada produk luar dibanding produk lokal atau produk Indonesia sendiri. Yang kelima itu tujuan pembangunan tol laut di Indonesia, yaitu satu, untuk mewujudkan konektivitas dan menekan kesenjangan harga antar wilayah barat dan timur Indonesia karena tidak adanya kepastian dengan adanya kapal-kapal reguler yang menjadi trayek tol laut, biaya transportasi menjadi menurun. Yang kedua, sebagai sarana untuk mendukung kegiatan ekspor-impor suatu negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir yang sulit mendapatkan akses terhadap yang keenam itu, yang pertama itu ada lokasi geografis Indonesia yang strategis. Lokasi di antara dua benua itu juga membuat Indonesia menjadi pertemuan arus. Arus itu membawa banyak mikroorganisme laut, temuan yang menjadi makanan ikan di Indonesia dan menjadi penopang kegiatan perikanan. Yang kedua itu iklim tropis. Posisi Indonesia di garis khatulistiwa membuat Indonesia menjadi wilayah beriklim tropis dengan sinar matahari yang banyak sepanjang tahun. Yang ketiga, laut yang kaya akan sumber dayanya. Kondisi ini juga memungkinkan Raja Ampat. Penyebab belum optimalnya sumber daya kelautan di sektor perikanan itu, yang ke satu, belum optimalnya produksi perikanan budidaya ikan dan rumput laut. Yang kedua itu belum optimalnya pertumbuhan PDB. Yang ketiga, belum berkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi. Yang keempat, belum optimalnya industri pengolahan perikanan khususnya di Papua. Menurut saya, pemerintah harus memberikan pelatihan terhadap nelayan agar pekerjaannya itu dilakukan dengan baik.
atas lingkungannya. Dan juga pemerintah itu memfasilitasi dan menjamin kelangsungan hidup para nelayan. Pemerintah menjaga ketat seluruh wilayah perairan Indonesia agar tidak ada pelaku yang melakukan kecurangan dengan menghabiskan sungai tidak bertanggung jawab. Manfaat sumber daya kelautan di sektor perikanan itu yang satu, untuk penambahan objek wisata yang ada dan mengembangkan destinasi yang baru. Yang kedua itu untuk meningkatkan aksesibilitas dari dan ke objek wisata melalui transportasi laut, darat, dan sebagainya. Yang ketiga itu untuk pembenahan dan pembangunan baru infrastruktur dan sarana di sekitar lokasi wisata. Yang keempat untuk meningkatkan promosi dan pemasaran luar negeri. Program pembangunan industri bahari di Indonesia menurut Yono itu beranggapan bahwa sektor wisata bahari Indonesia tidak dianggap secara maksimal. Hal itu tampak dari ketidakjelasan program industri pariwisata bahari di Indonesia. Program industri pariwisata bahari oleh Priyono dipahami sebagai pengembangan industri pariwisata bahari yang berdaya saing. Yang satu, penyusunan standar usaha wisata bahari. Yang kedua, peningkatan pelayanan usaha wisata bahari, dan lain-lain.